Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Vespa Jowo. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like video ini. Jangan lupa share ke teman-teman Anda apabila berguna. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah produk pengapian Vespa, mereview dan mengunboxing. Langsung saya buka aja. Ini mereknya Dan Motor ya. Ini namanya spool lengkap atau Comstator untuk eksklusif 2 atau XL, Vespa XL ya. Kita buka aja bagaimana penampakannya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah spool set, terdiri dari beberapa komponen ya. Kita buka aja coba. Nah, ini sudah terbuka teman-teman. Nah, ini 10 set lengkap. Kenapa saya beli 10 set ini? Karena Vespa saya sedang bermasalah ya pengapiannya. Untuk kemungkinan pulsernya ini rusak mungkin di Vespa saya ini. Cuman spoolnya masih bisa. Nah, ini sebelum mengetahui seluk beluknya, nah ini namanya spool set, mereknya Dan Motor. Nah, untuk komponennya itu, nah ini di sini ada beberapa komponen ya. Ini. Nah ini namanya navur teman-teman. Untuk yang di belakang ini ya, ini bulatan ini namanya navur. Navur ini berguna untuk tempat spool dan pulser, serta untuk bisa mengatur timing pengapian ya. Jadi bisa mengatur timing pengapian dengan cara menggesernya. Nah, ini. Nah, untuk yang komponen yang ini adalah spool jalan, spool pengapian mesin ya. Ini ke mesin, maksudnya ini untuk menggerakkan mesin Vespa ini. Ini namanya spool jalan yang ada pendinginnya ini ada pendinginnya teman-teman. Nih ada tembaganya, ini ada pendinginnya, ada ditaruh kain ya, ini penutup. Ini namanya spool jalan. Ini nanti tujuannya ke CDI, untuk Vespa CDI ya. Kalau Vespa CDI ini tujuannya ke CDI. Nah, terus untuk yang spool yang ini 1, 2, 3, 4 ini namanya spool lampu. Spool lampu ini tujuannya untuk menghidupkan lampu klakson ya, semua lampu. Kalau Vespanya udah menggunakan aki, berarti ini mengisi aki juga. Ini spool yang 1, 2, 3, 4 ini yang enggak ada penutupnya ini adalah spool lampu teman-teman. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 spool, tapi yang satu spool jalan untuk menghidupkan mesin yang larinya ke CDI. Nah, yang 1, 2, 3, 4 ini larinya ke kiprok ya. Larinya nanti kabelnya itu menuju ke kiprok. Nah, untuk komponen yang selanjutnya yang ini namanya pulser teman-teman. Nah, ini pulser atau ini ya, batu api ya namanya, pulser atau batu api, karena pulser ini berguna untuk mengirimkan sinyal ke CDI kapan untuk memercikkan api. Jadi ini adalah jantungnya pengapian ya. Ini kalau nggak ada pulser ini, jadi pengapian CDI nya nggak nyala, nggak ada sinyal ya teman-teman. Jadi nggak ada apinya. Kalau ininya rusak berarti Vespamu itu nggak ada apinya, kecuali pakai CDI RC ya.
Jadi kalau CDI non pulsar itu udah nggak pakai ini, cuman yang ngatur timingnya itu CDI-nya. Kalau pakai pulsar berarti itu menggunakan sinyal dari pulsar untuk membersihkan apinya. Nah, untuk yang komponen belakang ini, tempatnya ini biasa disebut navur ya teman-teman. Ini berguna untuk menentukan timing. Nah, untuk Vespa yang merek dan motor ini sudah ada ini, ada kodenya ya teman-teman, A dan IT. Nah, ini ada garisnya. Nah, nanti pas dipasang di crankcase Vespa itu sudah ada garisnya juga, jadi kita tinggal men-setting. Nah, A itu apa dan IT itu apa? A itu adalah advance atau maju ya teman-teman. Jadi timing pengapiannya itu maju, jadi Vespanya itu lebih galak gitu ya, lebih jengat gitu kalau digas, ngek teng langsung gitu ya. Nah, kalau IT ini adalah ideal timing. Nah, ini pas ini kalau di garis ini namanya ideal timing. Jadi semakin mendekati IT, garis yang ada di crankcase itu lebih standar lah. Kalau IT itu standar, kalau A itu advance. Kalau kalian pengen yang jengat-jengat ya di advance, kalau di biasa aja ya di IT, atau enggak di tengah. Kalau standar itu kan biasanya enggak ke IT, enggak ke A, tapi di tengah-tengah sini ya, di tengah-tengah antara dua garis ini. Itu mau bebas selera dari kalian masing-masing, bisa disetting sendiri, tinggal menggeser-gesernya ya teman-teman. Nah, Vespa saya itu bermasalah sekarang ini di pulsernya, tapi karena kemarin saya lihat spoolnya juga udah lumayan tua, jadi saya putuskan untuk mengganti satu set. Nah, ini sekarang Vespa saya sebenarnya menyala, namun menggunakan CDI RC. Kenapa bisa menyala? Karena CDI RC itu adalah CDI non pulsar, jadi nggak perlu pakai ini. Kabelnya cuma 3, kabel dari spool jalan, massa, sama kabel keluaran ke arah koil. Jadi nggak perlu ini, Vespa udah bisa nyala. Namun ya settingannya kalau menurut saya belum menemukan yang bagus, dan katanya bisa memperpendek umur spool kalau di Vespa PX series kalau nggak diganti ya spoolnya, kalau pakai spool standar maksudnya. Nah, langsung aja bagaimana cara mengecek sebuah spool set ini menggunakan avometer. Ini kabelnya dulu ya, susunan kabel. Ini ada 5 kabel teman-teman. 5 kabel ini dibagi 2 bagian. Saya jelaskan dulu yang 3 ini. Ini 3 ini masuknya itu ke CDI ya. Ini kabel untuk masuk ke CDI yang nanti diolah. Jadi ini kabel dari spool jalan dan pulsar sama massa spool jalan ya teman-teman. Ini nanti akan diolah oleh CDI untuk dikeluarkan ke koil, dan koil menuju busi untuk menghidupkan mesin Vespa kalian. Nah, susunannya adalah untuk yang standar, kalau kabel bodinya masih standar, tinggal ngikutin warna-warna ini, tinggal colok-colok aja, ini udah bisa. Kalau udah nggak standar, nah ini saya jelaskan. Warna hijau ini adalah dari spool jalan, nanti dimasukkan, kalau CDI-nya kaki 5 itu ya ke kaki 5, ke kaki yang warna hijau juga teman-teman, kabelnya hijau maksudnya. Nah, yang putih ini adalah massa dari spool jalan. Ini tinggal dicari aja massanya, kabel massa tinggal ditancap, ini massa. Ini yang hijau ini spool, input spool ya, ini ada positifnya ya, positif dari spool, ini massanya.
Terus yang merah ini dari pulser teman-teman. Jadi ini dari pulser, ini pokoknya 3 ini arahnya ke CDI ya. Yang merah ini dari pulser, hijau dari spool, putih itu massa spool jalan. Lalu yang kedua, bagian kedua ini ada 2 kabel warna biru dan hitam. Kabel biru dan hitam ini berasal dari spool lampu ya teman. Ya, jadi ini masuknya ke 2 kabel ini masuk ke arah kiprok ya. Yang biru ini adalah positifnya ya teman-teman, yang ada apinya ini, yang biru ini dimasukkan ke kiprok. Nah sedangkan yang hitam itu adalah massa spool lampu ya teman. Jadi 2 ini positif, ini massanya ya. Nah ini untuk cara mengetes spool ya teman-teman, menggunakan avometer. Kita ukur kabel hijau yang dari spool jalan tadi ke merah, seperti ini. Kemudian kita tempelkan yang hitam itu ke putih. Nah itu akan ada nilai 523. Nah itu normal ya teman-teman. Kalau di atas 500 itu masih normal, kalau di bawah 500 itu melemah. Jadi hambatannya melemah ya, ini nilai hambatan ya. Nah untuk pulser kita bisa, sebenarnya nggak bisa dicek menggunakan avometer, tapi kita bisa lihat dari sini. Ini kita cek merah di merah, dan kemudian yang hitam itu ke putih. Nah itu akan terbaca seperti itu teman-teman. 112, masih di atas 100 itu normal teman-teman. Nah khusus untuk pulser ini, walaupun bisa dicek menggunakan avometer dan keluar hambatan tadi, nilai tadi, tapi tidak menentukan pulser ini masih bekerja atau masih hidup atau tidak. Karena apa? Di bagian pulser ini, di bagian sini, di dalam sini itu ada dioda kalau nggak salah, apa resistor tuh. Nah itu yang membuat nilai tegangan tadi ada, nilai hambatan tadi ada, itu adalah dioda yang di sini. Sedangkan di besi ini, di pulser itu ada 2 gulungan kawat tembaga di dalam sini. Nah itu diceknya tidak bisa menggunakan avometer. Apabila di dalam ini kawat tembaganya putus, diodanya ini masih ada nilai tadi. Jadi ini dicek menggunakan avometer itu tidak efektif ya teman-teman. Jadi kalau mengecek pulser itu menggunakan lampu aja. Pas sudah dipasang di Vespa nanti kita bisa cek menggunakan lampu, test pen yang tes pen DC ya kalau nggak salah, itu nanti dicek menggunakan itu. Kalau kita selah ada lampu menyala, berarti pulser ini masih bagus. Nah nanti langsung kita pasang saja, kita aplikasikan di Vespanya ya teman-teman. Nah seperti ini penampakannya. Untuk perkabelannya sudah paham kan teman-teman? Jadi yang 3 ini ke CDI, yang 2 tadi ke lampu, ke kiprok yang hitam biru ya. Oke, langsung kita masukkan ke Vespanya.